teman-teman sudah pernah dengar istilah isi piringku? Ataukah teman-teman sudah tahu apa itu isi piringku? Nah, isi piringku adalah konsep yang mendorong kebiasaan makan seseorang dengan merekomendasikan proporsi berbagai kelompok makanan yang harus ada di dalam piring teman-teman setiap kali makan. Nah, dengan cara sederhana ini akan memberikan efektivitas dan juga banyak manfaat pada tubuh teman-teman sekalian. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman tetap standby ya pada video kami. Kak, Ya, menurut Tak, apakah isi piringku itu penting atau tidak? kalau menurut saya sih itu penting sih karena untuk menjaga imunitas tubuh, mencegah obesitas dan mencegah stunting. Itu sih yang saya tahu tentang pentingnya isi piringku. Oke, terima kasih. Sama-sama. Menurut Tak, apakah isi piringku itu penting atau tidak? Kalau menurut saya sih tidak terlalu penting ya, karena itu tergantung dari budget juga. Kalau misal uang kita tidak ada ya tinggal makan nasi dan kerupuk saja. Nah, begini, isi piringku itu tidak harus mahal karena konsep isi piringku ini menekankan kepada kebutuhan nutrisi, bukan harga. Nah, contohnya itu teman-teman tidak harus makan stroberi untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi yang banyak, tetapi teman-teman bisa memakan buah pepaya yang terjangkau dan ekonomis. Nah, contohnya lagi, teman-teman tidak harus memakan daging sapi, daging ayam, atau ikan salmon, tetapi teman-teman bisa makan ikan teri yang memiliki banyak nutrisi dan mudah terjangkau serta ekonomis. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Teman-teman bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi yang seimbang dengan memilih makanan yang tepat dan bijak dalam pengeluaran. Oh gitu ya. Terima kasih ya informasinya. Sama. Piringku untuk bayi dan balita. Nah, isi piringku untuk bayi yang berusia 0 bulan sampai dengan 6 bulan itu hanya membutuhkan ASI atau susu formula. Nah, untuk bayi yang berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu membutuhkan 35% untuk makanan pokok seperti nasi, singkong, ubi. Nah, 30% untuk protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, unggas, telur, ikan, dan 10%-nya itu untuk kacang-kacangan. Nah, yang terakhir yaitu 25%-nya untuk sayur dan buah. Nah, sayurnya itu seperti sayur kangkung, sayur bayam, dan buahnya itu seperti buah pisang dan buah pepaya. Isi piringku untuk balita. Nah, 35%-nya itu untuk makanan pokok seperti nasi, ubi, singkong. Nah, 35%-nya lagi itu untuk lauk pauk seperti daging ayam, daging sapi, telur, ikan, dan 30%-nya untuk sayur dan buah-buahan. Nah, sayurnya itu seperti sayur kol, sayur bayam, nah, dan buahnya itu seperti apel, stroberi, mangga. Isi piringku untuk orang dewasa. Yang pertama, sepertiga dari setengah piring untuk lauk pauk seperti ayam, tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, sepertiga dari setengah piring untuk buah-buahan seperti buah jeruk, buah nanas, buah melon, dan lain-lain. Yang ketiga, 2/3 untuk makanan pokok, diantaranya seperti nasi, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu 2/3 dari setengah piring untuk sayur-sayuran seperti sayur kol, sayur bayam, wortel, terong, dan lain-lain. Isi piringku untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, yang pertama yaitu untuk ibu hamil. Nah, pada karbohidrat
yang mana 5 porsi per hari pada trimester pertama dan 6 porsi per hari pada trimester kedua dan ketiga. Nah, satu porsinya itu setara dengan 100 gram nasi. Kemudian ada protein. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani ini ada telur, ada ikan, ada ayam. Nah, itu ada 4 porsi per hari. Nah, satu porsinya itu setara dengan 50 gram ikan atau 55 gram telur ayam. Kemudian ada protein nabati. Nah, protein nabati ini ada tahu, ada tempe. Nah, sama juga 4 porsi per hari. Satu porsinya itu setara dengan 50 gram tempe. Nah, kemudian ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini juga sama 4 porsi per hari untuk trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu per porsinya tadi 4 porsi per hari. Satu porsinya itu setara dengan 1 mangkok sayur. Kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga sama 4 porsi per hari pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, satu porsinya itu setara dengan 100 gram buah jeruk atau 1 buah jeruk. Nah, kemudian ada tambahan, yaitu mengonsumsi 1 tablet penambah darah setiap harinya dan juga 8 sampai 12 gelas per hari. Nah, kenapa 8 sampai 12 gelas per hari? Itu agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian kenapa ada protein hewan dan nabati? Itu untuk tumbuh kembang si janin. Kemudian ada tablet penambah darah dan juga ada makannya itu lebih banyak tetapi sering tetapi sedikit. Ada karbohidrat, mengonsumsi 6 porsi per hari. Nah, satu porsinya itu setara dengan 100 gram nasi. Nah, kemudian ada protein hewani dan juga protein nabati. Nah, protein hewani itu seperti ikan, telur, dan daging, itu per porsinya 4 porsi per hari pada ibu menyusui. Nah, satu porsinya itu setara dengan 50 gram ikan atau 55 gram telur ayam. Kemudian ada protein nabati. Nah, protein nabati ini seperti tahu dan tempe. Nah, satu porsinya itu setara dengan 50 gram tempe. Nah, kemudian ada sayur. Nah, sayur-sayuran ini 4 porsi per hari atau setara dengan 1 mangkok sayur. Nah, kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini 4 porsi per hari juga atau satu porsinya itu setara dengan 1 buah jeruk. Nah, kemudian pada bulan pertama atau 6 bulan pertama itu mengonsumsi 14 gelas dan pada 6 bulan kedua itu mengonsumsi 12 gelas air untuk menghindari dari dehidrasi. Nah, kemudian mengurangi gula, garam, minum teh dan juga kopi. Manfaat penerapan isi piringku. Yang pertama, mendapatkan nutrisi seimbang. Nutrisi seimbang meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral dalam makanan. Dengan mengikuti pedoman ini, maka dapat dipastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua, mencegah penyakit. Makanan yang sesuai dengan pedoman kesehatan dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mengurangi jumlah asupan garam, gula, dan lemak jenuh adalah sebuah langkah penting. Yang ketiga, ketahanan tubuh. Makanan bergizi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, membantu melawan penyakit dan infeksi. Yang keempat, sumber energi dan jaga kesehatan mental. Pola makan yang seimbang dapat memberikan energi yang cukup dan mendukung kesehatan mental. Kombinasi makanan yang tepat dapat membantu menjaga konsentrasi dan suasana hati yang baik. Yang kelima, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Ini merupakan manfaat isi piringku yang sangat penting, terutama untuk anak-anak. Nutrisi yang baik adalah kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Itulah 5 manfaat penerapan pedoman makan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat pentingnya makanan dalam hidup kita dan berusaha untuk mengisi piring kita sesuai dengan pedoman kesehatan.